Presiden Jokowi itu tidak bisa mengendalikan Mendikbud Anies Baswedan. Jadi pada bulan Juli tahun 2016 terjadi reshuffle kabinet. Seminggu sebelumnya, tidak ada yang tahu, Presiden mengeluarkan larangan kepada para menteri untuk tidak meninggalkan ibu kota, Jakarta. Tetapi Anies malah keluyuran ke Sulawesi Selatan, membangkang. Apa yang menjadi alasan Anies kemudian di reshuffle, diganti, sudah menjadi rahasia publik, yaitu Anies sibuk dengan program-program populis menurut pikirannya sendiri, seperti melarang perpeloncoan di sekolah, lalu juga program mengantar anak di hari pertama sekolah, hal-hal seperti itu. Sedangkan Presiden Jokowi memiliki visi tentang Kartu Indonesia Pintar. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Surya Paloh bisa mengendalikan Anies Baswedan sementara Presiden Jokowi yang adalah atasannya pada saat itu tidak mampu dan itu terpaksa dia diganti? Ini yang akan menjadi topik analisis intelijen kita kali ini, dan apa dampaknya dari karakter Anies ini terhadap manuver Nasdem. Dalam analisis intelijen saya terdahulu sudah dibahas bagaimana faktor Anies Baswedan akan menjadi solidarity maker yang dapat menarik PAN atau PPP, salah satu atau keduanya, ke dalam blok politik trio Nasdem, PD, PKS ini. Dari manuver-manuver di kalangan elit politik kubu ini, terutama pihak PD, terbaca jelas bahwa hal ini sedang dilobi secara intensif. Ternyata analisis intelijen saya terkonfirmasi dari mulut Anies Baswedan sendiri. Jadi, sehabis acara Nasdem memanggil tanggal 17 Oktober kemarin, dia menjawab doorstop para wartawan perihal sosok cawapresnya. Anies bilang ada 3 kriteria. Yang pertama, memberikan kontribusi dalam pemenangan. Yang kedua, membantu memperkuat stabilitas koalisi. Yang ketiga, efektif membantu dalam pemerintahan. Poin yang kedua ini menjadi konfirmasi bahwa Anies Baswedan memang diamanatkan untuk jadi solidarity maker yang kepentingannya adalah untuk menstabilkan koalisi Nasdem, PD, PKS. Dari sudut profil konstituennya, PAN dan P3 memiliki irisan yang besar. Mereka sama-sama mengakar pada kaula Islam politik. Tentu dengan gradasi ideologis yang beda-beda, dari yang moderat ke yang radikal. Juga dengan gradasi loyalitas yang beda-beda, dari swing voters ke diehards. Dan kita tahu, pemilu itu soal rebutan suara swing voters, bukan suara para diehards. Tetapi bagi Nasdem, bila PAN dan atau P3 bergabung, muncul dilema. Di satu sisi, memang ada kepentingan objektif untuk melakukan stabilisasi koalisi trio Nasdem, PD, PKS. Di sisi lain, kalau stabilisasi koalisi dilakukan, ada peluang besar lepasnya Anies Baswedan dari ketergantungan dengan Surya Paloh Nasdem. Lebih dulu kita bahas kenapa perlu distabilisasikan. Dalam formasi trio yang sekarang, posisi pencapresan Anies Baswedan tergantung dengan Nasdem yang adalah juga pemilik Anies Baswedan, oleh karena mereka
mencapreskan duluan. Tetapi lebih dari itu, hal ini karena komposisi politik, modal politik Nasdem dengan 10,26% kursi di DPR, ditambah PD dengan 9,39 kursi, ditambah PKS dengan 8,70% kursi, sama dengan total 28,35%, membuat Nasdem jadi penentu nasib Capres Anies Baswedan. Bila Nasdem yang adalah pemilik persentase terbesar sekaligus pemilik Anies Baswedan back out, maka pencapresan Anies bubar, koalisi pun bubar. Oleh karena tidak memenuhi syarat 20% kursi di parlemen. Ini adalah syarat presidential threshold yang diminta oleh undang-undang untuk bisa mengajukan seorang capres. Maka memang tidak stabil dan karenanya perlu distabilkan. Sekarang kita bahas peluang di mana letak ketidaktergantungan Anies dengan Nasdem. Di DPR, PAN itu punya 7,65% kursi dan P3 punya 3,30% kursi. Kalau katakanlah hanya P3 dengan 3,30% itu yang bergabung, maka gabungan P3 plus PD yang 9,39% plus PKS yang 8,70% saja sudah memenuhi syarat PT untuk mencalonkan Anies, yaitu total 21,39%. Angka ini tanpa menghitung modal politik Nasdem yang 10,26% kursi. Maka ini artinya pencapresan Anies tidak lagi tergantung dari Surya Paloh. Lalu masalahnya di mana kalau Anies tidak tergantung lagi dengan Nasdem atau Surya Paloh? Masalahnya ada pada posisi cawapres yang masih kosong. Kita tahu bahwa posisi inilah yang jadi penentu nasib koalisi ini dan sedang diperebutkan di antara PD dan PKS. Yang sudah terang benderang kebelet menempatkan kadernya jadi cawapres Anies Baswedan adalah Partai Demokrat, PD. Mereka memberikan kesan telah mematok harga mati bahwa syarat koalisi dengan PD adalah AHY sebagai cawapresnya. Bagi PD, untuk sementara, inilah makna Anies adalah solidarity maker. Kenapa sementara? Ya, barang beginian dalam politik, proses negosiasinya memang perlu waktu. Apalagi waktunya masih setahun sampai Oktober 2023, yaitu saat masa pendaftaran capres-cawapres di KPU. Sedangkan Nasdem tidak bisa menerima harga mati PD ini. Saya kira hal ini karena Nasdem tidak ingin coattail effect atau efek ekor jas dinikmati oleh Demokrat, PD. Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik Indonesia di bulan Oktober ini, belum lama, menyampaikan risetnya. Elektabilitas AHY itu terus naik dari Juni di 2,1%, lalu Agustus menjadi 2,9%, dan September kemarin 4,4%. Jadi, AHY berkepentingan agar status cawapres bisa segera disandangnya sebagai leverage atau daya lenting elektabilitasnya. Dengan sendirinya, PD akan ikut menikmati efek ekor jas ini dari pencawapresan Agus Yudhoyono. Apalagi 3 hari lalu, ini penting, tanggal 18 kemarin, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali sudah memberikan sinyal agar
Anies memilih cawapres yang bukan kader parpol, artinya sosok yang independen juga seperti Anies sendiri. Hal ini untuk menghindari terjadinya rebutan di antara parpol koalisi dan bisa menimbulkan perpecahan. Nah, statement Ahmad Ali ini menjelaskan tentang sesuatu yang sedang dimainkan oleh Nasdem. Begini, faktanya sekarang di balik statement Surya Paloh cawapresnya terserah Anies, ada dua interpretasi. Bagi Anies Baswedan, itu berarti peluang untuk surfing atau berselancar di balik amanat Solidarity Maker atas koalisi ini, untuk bisa lepas dari pengaruh Surya Paloh Nasdem, yaitu dengan menarik PAN atau P3 atau keduanya sekaligus, tujuannya agar total persentase presidential threshold di koalisi ini bisa meningkat. Ini memang isu stabilisasi koalisi yang secara objektif diperlukan. Bagi Surya Paloh, sebaliknya, itu artinya Anies Baswedan harus konsisten memperjuangkan independensi posisi cawapres juga. Stabilisasi koalisi silahkan dilakukan dengan syarat posisi cawapres tidak boleh berasal dari kader parpol. Harus sama seperti Anies sendiri yang bukan kader siapapun. Lalu, siapa dong sosok independen yang diinginkan oleh Surya Paloh ini? Anies sudah paham. Sosok itu adalah salah satu dari 3 calon presiden yang diumumkan Surya Paloh pada 17 Juni 2022 lalu. Yang di pundaknya ada 4 bintang, yang adalah juga anak mantu dari Guru Besar Intelijen, Jenderal M. Hendro Priyono. Ini kombinasi yang merepresentasikan Islam politik nasionalis yang sama-sama independen, bukan kader parpol manapun. Memang, elektabilitas Jenderal Andika Perkasa jauh di bawah Mayor Purnawirawan Agus Yudhoyono. Itu adalah fakta saat ini, sekarang. Tetapi kan Kiai Haji Ma'ruf Amin dulu sewaktu dicawapreskan, juga elektabilitasnya bukan top of mind di pikiran publik. Jadi, Anies Baswedan sekarang ini sedang stres berat urusan siapa bakal jadi cawapresnya. Dia harus mengakurkan 2 argumen bertentangan yang sedang berkembang. Argumen 1, capres independen, cawapres independen juga. Ini yang dipikirkan Surya Paloh Nasdem. Versus argumen 2, capres independen, Anies sendiri, dan cawapres kader parpol. Ini yang dipikirkan oleh PD dan PKS. Argumen 2 ini adalah juga pikiran Anies Baswedan, oleh karena dia tahu alur pikir ini punya peluang lebih besar terjadinya stabilisasi koalisi. Masuk akal. Tetapi sekaligus melalui argumen ini, Anies bisa berselancar melepaskan ketergantungan dirinya dari Surya Paloh Nasdem. Argumen 2 ini juga memberikan kepastian bagi ambisi pribadi Anies Baswedan untuk jadi presiden, karena dengan demikian dia jadi milik bersama banyak parpol, bukan hanya milik Nasdem, satu parpol. Ambisi Anies ingin jadi presiden ini sudah terang benderang sejak 9 tahun lalu. Sudah sejak keikutsertaannya di konvensi Partai Demokrat
pada 27 Juli tahun 2013. Waktu itu Anies masih sebagai Rektor Universitas Paramadina. Tidak heran bila kemudian sebagai Mendikbud antara 2014-2016, Anies ingin memanfaatkan jabatan ini demi ambisi pribadinya. Sikap membangkang Mendikbud Anies Baswedan terhadap Presiden Jokowi dengan menempatkan visi pribadinya di atas visi Presiden, di balik program-program populisnya, jelas menunjukkan ambisi ini. Sampai di sini dulu analisis intelijen kali ini. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal